Saya menganggap skenario utama gagalnya persetujuan rancangan undang-undang pilkada itu adalah karena pengaruh Prabowo Subianto. Pengaruh Prabowo Subianto. Kenapa? Karena tidak ada rumusnya Raja Jawa itu mau mengalah. Tetapi sekali lagi kelihatannya kubu Prabowo menangkap bahwa ini tidak boleh diteruskan, bahaya. Itu sebuah indikasi, sobat era sekalian, kalau Raja Jawa kelihatannya sudah mulai surut kekuasaannya. Fenomena berikutnya yang melemahkan Raja Jawa adalah perilaku putra dan menantunya. Di akhir jabatannya, dia tidak lagi bisa menghindar bahwa mereka adalah keluarga yang bermasalah. Dimulai dari fenomena Kaisang, fenomena Gibran, dan fenomena Bobi Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Dan saya mau mengungkap satu fenomena dengan analisis ya. Apa itu? Soal kekuasaan Jokowi yang baru atau mulai surut 1 bulan, atau kalau hari ini ya 38 hari sebelum pergantian kekuasaan. Saya sobat era sekalian terus terang ya, kagum, salut dengan Presiden Jokowi, di mana masa surutnya itu lama sekali. Biasanya ketika presiden baru terpilih, dia sudah lame duck office. Orang-orang sudah melirik pada presiden yang baru. Tetapi ini ya kira-kira baru berapa bulan, bahkan 1 atau 2 bulan terakhir dia betul-betul lame duck office ya. Apa fenomenanya? Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sabar. Sabar ya. Jadi saudara sekalian, salah satunya adalah persetujuan rancangan undang-undang pilkada. Terlepas itu ada yang mengatakan itu negosiasi antara Megawati ya dan Jokowi juga, di mana Megawati bernegosiasi bahwa undang-undang pilkada itu diberlakukan, tetapi Anies kemudian tidak dicalonkan agar kemudian PDIP mendapatkan keuntungan besar dengan bisa mencalonkan di banyak tempat. Saya tidak terlalu mengamini ini sebagai skenario utama ya. Saya menganggap skenario utama gagalnya persetujuan rancangan undang-undang pilkada itu adalah karena pengaruh Prabowo Subianto. Pengaruh Prabowo Subianto. Kenapa? Karena tidak ada rumusnya Raja Jawa itu mau mengalah. Karena ketika persetujuan paripurna itu tidak jadi atau tidak jalan, maka sesungguhnya sobat era sekalian, yang sangat ditampar mukanya adalah Raja Jawa sendiri. Soalnya itu adalah jalan bagi sang putra mahkota kedua, Kaisang Pangarep, untuk bisa menjadi calon atau calon gubernur atau calon wakil gubernur. Terakhir calon wakil gubernur. Intinya Kaisang mau dititipkan di kekuasaan yang memungkinkan dia untuk menang. Itu satu hal yang saya lihat. Jadi kenapa Prabowo kemudian menyetop persetujuan RUU itu? Ya sederhana, dia melihat kalau ini diteruskan akan bahaya. Bisa terjadi reformasi jilid 2, atau alasan bagi Mulyono Raja Jawa untuk kemudian mengeluarkan dekret atau perpu atau apapun produk hukum darurat yang memungkinkan dia mengambil langkah-langkah untuk tetap berkuasa. Misalnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak ada pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang ada adalah
pembentukan MPRS ya, atau MPR DPR plus, kemudian akan terjadi pemilihan presiden dan Mulyono akan memenangkan lagi pertarungannya, bahkan mungkin dengan calon tunggal. Nah, ini yang menurut saya dibaca oleh kubu Prabowo, sehingga melalui Mr. D juga ya, persetujuan itu kemudian dibatalkan. Padahal kalau cuma sekedar membuat paripurna mudah sekali. Kalau paripurnanya gagal pada tanggal 22 Agustus tersebut, kan bisa digeser ke tempat, ke hari yang lain atau jam yang lain. Dan kehadiran tidak harus fisik, bisa juga kehadiran tersebut online misalnya ya. Tetapi sekali lagi kelihatannya kubu Prabowo menangkap bahwa ini tidak boleh diteruskan, bahaya. Itu sebuah indikasi, sobat era sekalian, kalau Raja Jawa kelihatannya sudah mulai surut kekuasaannya. Makanya ketika dia berpidato di Nasdem ya, dia mengatakan dia ditinggalkan rame-rame sambil menghibur diri bahwa yakin Nasdem dan Bang Surya tidak akan meninggalkan dirinya. Itu satu pertanda ya. Pertanda kedua, sobat era sekalian, kemana-mana dia minta maaf ya. Itu menunjukkan bukan kerendahan hati Mulyono ya, atau Raja Jawa ini, tapi itu menunjukkan bahwa dia mulai khawatir karena semakin banyak komponen society yang kemudian ingin menuntutnya di dalam pengadilan pasca tidak lagi menjabat. Faisal Assegaf dengan Partai Negoronya mengucapkan itu, petisi 100 mengucapkan itu, kelompok-kelompok pro demokrasi lainnya mengucapkan itu. Anehnya, semua komponen society ini tidak mempersoalkan for the time being, untuk sementara waktu ya, tidak persoalkan Prabowo Subianto, tetapi the common enemy-nya adalah Mr. M ini atau Raja Jawa ini. Ini yang menarik. Makanya kemudian dia datang ke masyarakat dan meminta maaf itu dalam rangka meredahkan tensi sekaligus menggarap dukungan, termasuk misalnya pengangkatan Sekjen NU sebagai Menteri Sosial, padahal kita tahu bahwa masa jabatan tinggal 39 hari lagi. Ini menunjukkan juga dia ingin mencari backing, mencari backup ya, agar aman landingnya. Jadi kalau kemarin Raja Jawa gagah sekali ya, maka sekarang kegagahannya itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi kalau kemarin rentang kendali kekuasaannya dari A sampai Z, sekarang mungkin sudah tidak lagi. Jadi sahabat era sekalian, yang ingin saya katakan adalah kekuasaan itu pasti ada batasnya. Kekuasaan itu pasti ada batasnya, dan Mr. J atau Mr. M ini merasakan bahwa inilah batas kekuasaannya secara real. Walaupun pergantian kekuasaan itu tanggal 20 Oktober ya. Itu yang kedua ya, fenomena kedua, minta maaf kemana-mana. Fenomena ketiga ya, makin deras orang mengkritik Raja Jawa yang saya lihat, dan tidak ada perlawanan dari balik istana. Kalau kemarin masih jumawa pengamat karena masih menyatukan ya antara Prabowo dan Raja Jawa sebagai satu paket. Bahkan misalnya Mr. Q Mr. Kodari mengatakan koalisi permanen selama 20 tahun ya, entah bagaimana menghitungnya, yaitu Prabowo 10 tahun dan kemudian 10 tahun lagi Gibran. Saya malah menangkap bahwa kritik-kritik terhadap Raja Jawa sekarang ini dibiarkan saja, walaupun ya, kalau kita melihat misalnya Prabowo mengatakan kalau Bapak dicubit maka akan terasa sakit bagi kami. Tetapi bagaimana kalau yang dicubit itu Prabowo sendiri, misalnya dengan akun Fufu Fafa? Saya kira ini sudah mengubah konstelasi, membuat Prabowo marah pastinya dengan hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh akun Fufu Fafa, yang banyak dikonfirmasi bahwa itu adalah akun milik Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kritik terhadap Mulyono itu tidak lagi bisa dibendung. Coba lihat debat-debat di televisi, komentar-komentar orang, statement-statement orang, kemudian di demo-demo dan lain sebagainya. Jadi mereka dengan sengaja
tidak menyinggung Prabowo sama sekali, tapi menjadikan Mulyono sebagai the common enemy. Ini soal yang saya lihat sebagai kesurutan Raja Jawa juga. Jadi saya ulangi sedikit. Pertama adalah persetujuan RUU. Kedua, ada gejala menggalang kekuatan minta maaf, ya, sekaligus menggalang kekuatan, tapi itu menunjukkan kelemahan sekaligus. Dan yang ketiga, kritik terhadap Raja Jawa itu tidak lagi dihadang oleh pendukung-pendukungnya yang solid. Itu yang kita harus pahami, ya. Apalagi fenomena berikutnya. Fenomena berikutnya yang melemahkan Raja Jawa adalah perilaku putra dan menantunya. Di akhir jabatannya, dia tidak lagi bisa menghindar bahwa mereka adalah keluarga yang bermasalah. Dimulai dari fenomena Kaisang, fenomena Gibran, dan fenomena Bobi Nasution. Kalau fenomena Bobi Nasution, jelas ya, paling tidak ada 3 hal yang disebut-sebut. Satu, mengenai penggunaan jet pribadi yang konon berasal dari pengusaha di Medan, dan pengusaha tersebut sebenarnya pengusaha hitam, ya. Kemudian yang kedua, disebut-sebut memiliki izin tambang Blok Medan, artinya dia main tambang juga. Dan yang ketiga, disebut-sebut almarhum Faisal Basri terlibat di dalam kasus dugaan ekspor ilegal nikel. Itu 3 hal yang terkait dengan sang menantu. Kemudian hal yang juga terkait dengan putranya sendiri, Kaisang Pangarep, lagi-lagi jet pribadi. Dan jet pribadi ini bukan hanya sekali, bukan hanya perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat, tapi foto yang beredar itu bukan kondisi ketika hamil Erina Gudononya, tetapi entah kapan. Kalau menurut Roy Suryo, ketika mendarat fotonya atau videonya viral itu bukan ketika Erina hamil, tetapi itu setahun sebelumnya. Diperkirakan pada November 2023 kalau tidak salah, ya. Pada waktu itu Erina Gudono belum hamil. Nah, itu menunjukkan lagi bahwa ini satu kelemahan yang dieksploitasi dan kemudian membuat Raja Jawa makin lemah. Bagaimana Gibran Rakabuming Raka? Gibran lebih gawat lagi, ya. Dia selain soal laten ijazahnya yang tidak jelas, ya, tidak terklarifikasi dengan baik apakah dia benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua adalah, sobat era sekalian, terkait dengan perkataan Rocky Gerung bahwa setiap Sabtu ada menteri-menteri yang setor kepada Gibran. Setiap Sabtu dia bilang, ya, atau setiap pekan, ya, kalau Rocky menyebutnya Sabtu. Kemudian berikutnya lagi adalah, ya, akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa ini bahaya sekali karena isinya nggak karu-karuan, ya, ngomong jorok, kemudian menghina dan lain sebagainya, dan itu terkonfirmasi sebagai akun milik Gibran Rakabuming Raka, baik melalui percakapan dengan Andi Arief maupun penelusuran ahli telematika Roy Suryo plus juga ahli IT Ainun Najib. Mereka mengkonfirmasi bahwa akun Fufu Fafa ini adalah akun milik Gibran, dan memang ada upaya untuk menghapus pesan-pesan yang sudah di chat-chat yang sudah dikeluarkan. Jadi sekarang tinggal ada 2100 yang sudah yang sudah dihapus. Pertanyaannya adalah siapa yang menghapusnya? Tidak mungkin kan satu orang, pasti ada pasukan tertentu yang menghapusnya. Jadi ini juga melemahkan Mulyono jadinya, ya. Dukungan terhadap Mulyono yang katanya tingkat kepuasannya 80% itu makin terlihat bahwa sepertinya itu sesuatu yang katakanlah dimainkan, direkayasa, atau surveinya kemudian ditwist sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil demikian. Tetapi kalau kita lihat di lapangan rasanya tidak sesuai, ya. Berikutnya lagi, sobat era sekalian, ya,
yang menunjukkan surutnya kekuasaan Raja Jawa. Tadi keempat ya. Jadi keempat ini adalah perilaku putra dan menantunya. Yang kelima yang menunjukkan surutnya Raja Jawa. Tadi yang keempat terbongkarnya kelakuan menantu dan putranya. Karena ini menjadikan kelemahan ya. Nah, yang kelima, Sobat Era sekalian, sepertinya Raja Jawa tidak yakin lagi bisa mengendalikan pemilu. Kalau dia yakin mengendalikan pemilu, ya, maka dia akan tetap memaksakan Kaisang untuk menjadi calon. Tetapi pertama, dia tidak bisa lagi mengendalikan MK, oke? Dan ketika dia berusaha mengendalikannya melalui DPR, yaitu perubahan undang-undang, ya, dan rancangan undang-undangnya sudah disetujui di tingkat Paleg, ternyata Sobat Era sekalian, dia diintervensi dan dia tidak bisa memaksakan diri. Artinya tidak ada lagi keyakinan, tidak ada lagi kekuatan untuk dia menentukan bahwa keluarganya pasti menang di dalam pilkada. Karena kalau dia punya kekuatan, Raja Jawa ini pasti dia akan memaksakan pasangan Ridwan Kamil Kaisang Pangarep. Tetapi dia gagal mempertahankan basis hukum terhadap Kaisang Pangarep sehingga tidak bisa menjadi wakil gubernur. Padahal skenario kemarin yang dibaca orang adalah Ridwan Kamil Kaisang dicalonkan oleh Kim Plus, kemudian Kim Plus ini ngambil semua partai politik, tentunya tidak ada calon lain kecuali calon independen, maka Kaisang menjadi wakil gubernur. Dan di tengah jalan bisa jadi kemudian Ridwan Kamil dijadikan menteri, ya, mungkin menteri PUPR atau apapun, lalu Kaisang sendiri akhirnya menjadi gubernur. Tetapi yang seperti itu tidak terjadi, ya. Maka ini juga menunjukkan surutnya kekuasaan Raja Jawa, bahwa Raja Jawa tidak lagi bisa menentukan siapa yang ingin menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur. Karena memang Raja Jawa crossing kekuasaannya. Pencalonan memang ketika dia menjadi presiden, tetapi ketika pada saat pemilihan dia bukan lagi menjadi presiden. Nah, ini juga yang menyebabkan kemudian dia tidak begitu yakin bisa menempatkan orang-orangnya. Dan terakhir ya, saya pakai common sense saja, ini tidak pakai contekan apa yang ada di benak saya. Terakhir ya, saya lihat Sobat Era sekalian, kelihatannya Raja Jawa tidak sungguh-sungguh menguasai Golkar. Ya, kemarin kita yakin, bahkan Kodari tertawa-tawa katanya, yang namanya tukang kayu, the carpenter ini bisa nebang pohon beringin. Tetapi setelah pohon beringin ditebang, saya tidak begitu yakin bahwa Raja Jawa menguasai dengan baik Partai Golkar. Indikasinya apa? Indikasinya sampai hari ini kita tidak mendengar kita tidak mendengar ya. Jadi Sobat Era sekalian, ini kita tidak mendengar Raja Jawa ini dimasukkan ke dalam struktur Partai Golkar. Padahal kalau tidak dimasukkan dalam struktur Partai Golkar, mana bisa dia mengendalikan Partai Golkar? Apakah nanti akan ada kejutan menjelang akhir jabatan? Saya nggak begitu yakin. Karena sekarang ini justru Bahlil menurut saya akan jauh lebih tunduk pada istana yang baru ketimbang istana yang lama. Coba misalnya lihat pernyataan dari Ridwan Kamil. Dia mengatakan dia maju ke DKI karena disuruh Prabowo Subianto. Aneh kan? Padahal Prabowo sendiri belum presiden. Yang kedua, Prabowo bukan bukan ketua umum Partai Golkar. Ketua umum Partai Golkar Erlangga dan kemudian digantikan Bahlil. Nah, ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil justru lebih mempertimbangkan Prabowo Subianto ketimbang Raja Jawa. Jadi
sebagai surutnya kekuasaan Raja Jawa. Angkat topi ya, saya angkat topi. Kenapa? Karena ternyata surutnya kekuasaan Raja Jawa ini hanya 1-2 bulan saja sebelum dia step down. Bahkan ketika 1-2 bulan itu dia masih sempat misalnya dalam tanda kutip take over Partai Golkar, walaupun kemudian di ujung saya mengatakan kelihatannya tidak sungguh-sungguh sempurna taking overnya, terbukti sampai sekarang tidak ada namanya, dan saya meragukan bahwa dia mampu mengendalikan Partai Golkar dengan orang seperti Bahlil ya, yang tentu akan lebih in favor kepada kekuasaan yang baru. Karena bagi Bahlil jauh lebih strategis kalau dia nurut dengan Prabowo ketimbang nurut dengan Raja Jawa. Dan satu lagi sebagai contoh misalnya, Muhaimin Iskandar dan PKB-nya itu selamat karena nurut dengan Prabowo ya, bukan nurut dengan Raja Jawa. Dan pergantian kepengurusan PKB menjadi mulus bukan karena Raja Jawa, tetapi karena Prabowo Subianto melalui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Jadi terakhir ya, saya menduga bahwa Raja Jawa berusaha membujuk Prabowo agar dia menggunakan atau memakai orang-orangnya di dalam pemerintahan. Ya mungkin Pratikno dia akan dorong, kemudian Menteri Dalam Negeri dia akan dorong, kemudian Erick Thohir dia akan dorong dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka akan dipakai oleh Prabowo? Menurut saya semata-mata ditentukan oleh Prabowo sendiri, bukan karena desakan Raja Jawa. Saya malah berpikir jangan-jangan jauh lebih kuat bargaining positionnya itu LBP ketimbang Raja Jawa. LBP mungkin bisa memaksakan agenda dengan Prabowo karena dia senior dan kemudian barangkali dia berjasa di balik layar kemenangan. We don't know exactly dalam hal ini ya, kita perlu analisis yang lain. Jadi saudara sekalian, itu yang bisa saya lihat ya sebagai sebuah kesurutan Raja Jawa ini. Segera lantik presiden dan wakil presiden yang kompeten, berintegritas dan bermoral, pendidikannya jelas dan tidak bermoral, bejat dan sakit jiwanya. Jadi saudara sekalian, ada kemungkinan ya impeachment terhadap katakanlah ini terhadap Gibran Rakabuming, tetapi itu sangat bergantung kepada Prabowo sendiri. Apalagi Prabowo sudah mulai bermesra-mesraan dengan PDIP. Wah, tambah gawat ya. Bisa dipastikan bahwa posisi Raja Jawa betul-betul akan habis dan ditinggalkan. Jadi sejarah pengkhianatan itu akan terjadi. Raja Jawa mengkhianati Megawati, tapi Megawati akan balas ya, dengan membalas pengkhianatan tersebut dengan beraliansi, berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Prabowo lebih suka berkoalisi atau beraliansi dengan Megawati yang punya gerbong ketimbang Raja Jawa yang tidak punya gerbong. Itu hukum dari politik dimanapun di dunia ini. Orang mau berkoalisi dengan orang yang memiliki pengaruh, masih memiliki gerbong ketimbang orang yang sudah tidak lagi punya kekuasaan, tidak lagi punya kekuatan. Dan jangan lupa, ini di pusat yang disorot semua orang. Kalau di daerah barangkali orang yang pensiun itu bisa tetap menjadi raja karena dia menguasai resources. Dan sekarang resources itu kalaupun sekarang dikuasai oleh Raja Jawa bisa akan di take over. Ya, apalagi oleh seorang Prabowo. Tapi apakah Prabowo akan menjadi Raja Jawa jilid 2? Potensinya besar. Tetapi mudah-mudahan kita harap dia menjadi orang yang bisa diandalkan untuk memberesi republik ini. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Itulah tragedi hidup kita ya. Dari presiden ke presiden tidak ada yang mampu membereskan republik ini. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Mudah-mudahan Prabowo orang yang amanah ya. Mudah-mudahan. Tapi itu saja sobat sekalian, agak panjang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.